Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barkah Musyarofa, kelas FSD, Prodi PGSD, semester 5, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan proyek buku cerita yang saya buat dengan judul Letak Astronomis dan Geografis serta Pengaruhnya dengan dosen pengampu Latifah Kurataini, MPD. Pada mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS SD. Yang pertama itu urgensi dilakukan pengembangan pembelajaran IPS SD. Pada abad ke-21, kita akan berhadapan dengan zaman informasi, teknologi, bioteknologi yang sekaligus dengan permasalahannya. Data statistik demografis mendorong kita melihat lebih teliti lagi kepada perubahan yang terjadi dalam keluarga. Konseptualisasi baru mengenai pekerjaan, perjuangan keadilan, dan mengurangi kemiskinan, kemampuan membaca, dan kewacanaan penduduk, merubah perubahan usia, gender, dan etnik dalam komposisi masyarakat bangsa kita merupakan sebagian saja yang dilakukan dari sekian banyak persoalan sosial yang harus kita hadapi. Selanjutnya yang kedua itu hal apa saja yang bisa dijadikan dasar pengembangan pembelajaran, yaitu saling terkait satu sama lainnya, duduk bersama memecahkan persoalan untuk mengatasi persoalan-persoalan kehidupan manusia yang terjadi baik secara lokal, nasional, maupun global. Persoalan krisis ekonomi sudah tidak lagi mampu diselesaikan oleh para ahli ekonomi, tetapi dibutuhkan ahli ilmu politik, ilmu hukum, ilmu geografi, ahli sejarah, ahli teknologi, informasi, dan sebagainya berikut. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yaitu proyek apa yang Anda hasilkan, yaitu buku cerita Letak Astronomis dan Geografis serta Pengaruhnya bagi Kehidupan. Yang keempat, produk apa yang dihasilkan termasuk jenis apa, yaitu media cetak. Yang kelima, penggunaan untuk kelas berapa? Untuk kelas 3 sampai akhir. Jelaskan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terkait dengan materi pokok, yaitu kompetensi inti menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi dasarnya itu menghargai Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan manusia dan lingkungan. Terus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bangsa Indonesia, menghargai ciptaan Tuhan, menunjukkan perilaku kerjasama atau gotong royong. Selanjutnya, bagaimana cara proses pembuatannya? Yang pertama, alat media berupa handphone, laptop, jaringan internet. Yang kedua, melakukan diskusi dalam pembuatan materi. Yang ketiga, melakukan kerja kelompok secara offline, bertemu, mengerjakan bersama di suatu tempat. Yang keempat, mencari materi dari berbagai sumber internet. Yang kelima, menentukan template untuk proses pengeditan buku cerita. Yang keenam, pengeditan menggunakan aplikasi Canva. Yang ketujuh, percetakan. Pertanyaan selanjutnya itu kendala apa yang dialami saat menyusun produk tersebut? Yang itu kurangnya ilmu pengetahuan tentang pembuatan buku cerita. Yang kedua itu waktu. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Yaitu mencari pengetahuan dengan mencari di berbagai sumber. Terus membagi waktu dan pengerjaan, lebih giat dalam mengerjakan dan mencari sumber agar cepat selesai. Manfaat produk yang Anda jika berupa buku, jelaskan garis besar materi dan alur cerita. Secara garis besar, buku cerita ini menjelaskan letak astronomis dan geografis, serta pengaruhnya dalam kehidupan, serta dalam sejarah studi geografis. Rasa bosan karena di dalam buku cerita tersebut terdapat banyak gambar-gambar yang unik dan lucu-lucu. Dan wilayah ruang di permukaan bumi geospasial menitik beratkan pada mengapa suatu fenomenal ada di tempat itu dan bagaimana sesampainya ke situ. Relasi antara geografi dan sejarah dalam lingkup regional menelaah tempat dan aktivitas penghuninya pada dimensi ruang dan waktu. Faktor geografis yang penting berupa iklim, lokasi, morfologi permukaan bumi. Jika berupa media dan video dan lain-lain, jelaskan secara umum tentang produk tersebut. Secara umum, media ini dibuat untuk menambah wawasan seluruh warga Indonesia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.